atau katakanlah evaluasi Abang soal pilkada yang kemarin diselenggarakan 2020. Ada 270 daerah kabupaten, kota dan provinsi. Catatan apa yang ingin Abang sampaikan, Bang? Ya, Terutama dari kuantitas dan kualitas pilkada itu sendiri, Bang. Silakan Bang Awi. Dengan ya, segala hormat. terima kasih Pak Ruslan. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020, ya tentu Pilkada 2020 ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya ya, karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, yang mana kita tahu di beberapa tempat bahkan ada kontestan pilkada menjadi korban dari keganasan COVID-19 ini. Itulah konsekuensi yang harus diterima, karena kalaupun tidak dilaksanakan pilkada, kapan mau dilaksanakan? Nunggu COVID selesai juga belum tentu kapan selesai. Ya. Pelaksanaan pilkada kemarin sempat mengalami penundaan, satu kali masa penundaan selama 3 bulan. Ya, Ya. dengan segala resikonya kita hadapi, yaitulah konsekuensi. Nah, catatan kami, eh, pelaksanaan pilkada serentak kali ini semakin apa ya, eh, membuka ataupun meningkatkan adanya hegemoni dalam proses pencalonan, Hmm. yang mana itu bermuara kepada tanda kutip ya, Ya. aksi borong partai, menyebabkan apa? Jumlah calon tunggal itu mengalami peningkatan. Kalau tidak salah ada 25 calon tunggal pada pilkada 2020, 2020. kalau nggak salah ya. Jadi matriknya itu terus naik dari 2015, 2017, 2018, 2020, itu terus mengalami kenaikan jumlah calon tunggal. Ya. Ini tentu menjadi tantangan. Yang katanya Indonesia negara demokrasi terbesar keberapa itu, ketiga atau keempat itu. Ya. Tetapi sebaliknya, hegemoni di tingkat lokal, kooptasi politik terhadap pencalonan oleh partai politik itu justru semakin banyak dengan munculnya calon-calon tunggal. Idealnya demokrasi itu semakin luas, semakin maju, maka partisipasi kontestan politik itu semakin banyak seharusnya. Teorinya Harusnya, begitu. idealnya ya. Idealnya. Mungkin ada beberapa hal yang jadi penyebab. Pertama, karena memang syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah itu juga cukup ketat. Misalkan yang menjadi ASN, yang menjadi pejabat publik itu harus mundur dari jabatannya. Tidak banyak orang yang mau ngambil resiko politik. Hmm. Yang kedua, ya memang kos politik dalam pelaksanaan pilkada memang cukup mahal. Apalagi pilkada yang kemarin ini, meskipun tidak ada kampanye, tetapi kan dalam setiap pelaksanaan kampanye, paslon harus memperhatikan protokol kesehatan, pengadaan masker dan semacamnya lah. Nah, itu apa? Ya mahal sekali memang. Belum lagi yang katanya dalam pelaksanaannya masih dibumbui dengan money politik. Tentu soal ini kan pinter-pinternya apa ya istilahnya, kontestan maupun pelaku. Ya. Sulit, kayak ibarat kita buang angin, tidak ketahuan barangnya tapi aromanya, baunya kecium gitu. Ya. Sama Ya. dengan pilkada itu. Nah, Hmm. yang selanjutnya politisasi birokrasi yang kita temukan. Kenapa? Politisasi birokrasi justru dengan adanya pandemi COVID-19, dengan adanya bantuan-bantuan sosial, itu justru menguntungkan calon-calon petahana ataupun setidaknya yang memiliki afiliasi dengan petahana. Ya. Meskipun tidak diatasnamakan bantuan pilkada, Ya. namanya seseorang dibantu oleh program pemerintah, tentu dia memiliki ikatan. Ya. Ya paling tidak, oh saya kan sudah dibantu, programnya ini sudah baik, ya kita lanjutkan sajalah. Ya. Bisa dilihat, ini ada beberapa, bisa dites saja, ada beberapa calon incumbent Ya. dan juga familinya ataupun kerabatnya incumbent yang mencalonkan itu lebih banyak yang sukses daripada yang gagal. Ya. Memang ada incumbent-incumbent yang gagal, tidak menang seperti di Ponorogo, itu Ya. incumbent-nya kalah, atau di Kuantan Singgingi
itu Iya. incumbent-nya kalah. Atau di Majene istrinya mantan bupati kalah, tetapi yang menang kan wakil bupatinya gitu. Iya. Jadi yang masih ada kaitan dengan incumbent ataupun kekerabatan dengan incumbent itu mayoritas memenangkan kontestasi. Iya. Kenapa? Ya memang dalam situasi seperti ini masyarakat diuntungkan, Iya. para incumbent tersebut diuntungkan meskipun dengan bahasa untuk menghindari ketentuan pelanggaran pemilu, ya pinterlah dia tidak mengatasnamakan bantuan pilkada, tetapi menggunakan instrumen lain, dan itu terlepas dari sorotan dari Bawaslu. Itu Iya. hal yang penting, tentu masih banyak hal-hal lainnya yang perlu kita soroti gitu. Hmm.